Dan sepanjang khotbah ini akan kita sentil, akan kita singgung, akan kita dengar topik seputaran kerendahan hati. Sedangkan kontrasnya adalah tinggi hati. Mari kita perhatikan Yakobus pasal 4 ayat 6. 1, 2, dan 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi tema kita, kasih Kristus mempersatukan kita. Apa hubungannya tema kasih Kristus mempersatukan kita dengan nats pembuka Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6? Kaitannya sangat kuat Bapak Ibu terkasih. Ada dua jenis sikap hati yang dicatat dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 ini. Sikap hati yang pertama bernama tinggi hati, dan sikap hati yang kedua bernama rendah hati. Kalau ada kerendahan hati, maka sangat mudah orang bisa bersatu. Amin. Kenapa orang sulit bersatu? Karena di sana ada keangkuhan, kecongkakan, kesombongan, tinggi hati, tidak saling menghormati satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menurut saya dari satu ayat ini saja sudah bisa memberi keterangan yang panjang lebar berkaitan dengan tema KKR kita, kasih mempersatukan kita. Kerendahan hati menggambarkan atau mewakili dari satu pola kehidupan, satu gaya hidup yang telah mengalami restorasi, satu gaya hidup yang telah mengalami pemulihan besar-besaran. Dan sepanjang khotbah ini akan kita sentil, akan kita singgung, akan kita dengar topik seputaran kerendahan hati. Sedangkan kontrasnya adalah tinggi hati. Tinggi hati ini adalah salah satu penyebab orang tidak bisa bersatu. Salah satu penyebab rumah tangga hancur. Salah satu penyebab gereja hancur. Salah satu penyebab satu kota atau kabupaten hancur. Salah satu penyebab satu provinsi hancur. Salah satu penyebab negara bisa hancur kalau pemimpinnya tinggi hati, kalau pemimpin agamanya tinggi hati, kalau pelayan-pelayannya tinggi hati, kalau kepala-kepala keluarga sombong, tinggi hati, ibu-ibu rumah tangga sombong, tinggi hati, anak-anak sombong, tinggi hati, itu potensi perpecahan. Bahkan dosa paling tua yang pernah ada di dunia, atau ibu dari segala dosa, itu namanya kesombongan. Seorang teolog Katolik namanya Thomas Aquino. Thomas Aquino mengatakan bahwa ibu dari segala dosa adalah sombong. Sombong dimulai dari siapa? Malaikat. Bapak Ibu jemaat, kalau kita belajar satu doktrin namanya satanologi, atau ilmu tentang setan, atau angeliologi, doktrin tentang malaikat, kita tahu siapa itu setan. Setan adalah mantan malaikat. Setan itu mantan malaikat yang kehilangan kesucian tapi tidak kehilangan kuasa. Apa yang menyebabkan malaikat kemudian jadi setan? Penyebabnya adalah mau sama dengan Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu belajar tentang latar belakang kejatuhan daripada malaikat-malaikat itu adalah tidak taat. Orang sombong susah taat. Orang sombong susah ikut aturan. Orang tinggi hati susah mendengarkan arahan. Bagaimana mau bersatu kalau model begitu? Amin Bapak Ibu.
Manifestasi dari keangkuhan, manifestasi dari tinggi hati adalah melawan aturan alias tidak taat. Tidak taat Tuhan, tidak taat pemerintah, tidak taat pendeta, tidak taat suami, dan seterusnya. Makanya ya 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua, itu ayat memberi keterangan bahwa ada malaikat-malaikat yang berdosa di sana. Perhatikan. 2 Petrus maksud saya, 2 Petrus 4. Salah. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Iya, jadi saudara jelas di sini malaikat-malaikat berbuat dosa. Dosanya apa? Ayat yang paralel dengan ayat ini adalah Yudas 1 ayat 6. Di Yudas 1 ayat 6 dikatakan di sana bahwa malaikat-malaikat ini tidak taat pada batas-batas yang ditetapkan bagi mereka. Nah, ini namanya sombong, angkuh. Perhatikan. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Betul. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari yang besar. Ini yang kemudian jadi iblis. Setan, roh jahat, dan seluruh kroni-kroninya. Dimulai dari apa? Bikin dosa. Dosanya apa? Tidak taat. Makanya di kemudian hari Paulus nasihat Timotius. Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 6. Paulus bilang kalau mau pilih pelayan yang pimpin gereja, yang menjadi penilik, itu tidak boleh yang baru bertobat. Nanti dia bisa jadi sombong dan kena hukuman iblis. Perhatikan ini ayat. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ini ayat yang menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Maksudnya ialah iblis dihukum gara-gara sombong. Iblis dihukum gara-gara sombong. Tidak mungkin ada persatuan kalau ada kesombongan di sana. Tidak bisa terjadi. Makanya saya bersyukur tema ini kelihatan biasa. Tema kali ini kelihatannya sudah umum. Sering dipakai menjadi tema-tema ibadah atau tema-tema KKR. Padahal ini adalah kebutuhan utama setiap orang percaya di seluruh dunia. Termasuk di Jayapura tercinta ini. Bahwa di mana ada kantong Kristen, di sana setan kerja gila-gilaan. Bapak Ibu tolong catat ini. Di mana ada kantong Kristen, setan akan susun kekuatan, setan akan susun strategi supaya menularkan kebiasaannya, kebiasaan sombong, kebiasaan tinggi hati, supaya di mana ada kesombongan, di mana ada tinggi hati, di sana ada perpecahan. Kita tahu kalau ada kerukunan, ada kasih persaudaraan, di sana berkat-berkat mengalir. Amin. Saudara masih ingat Mazmur 133 bukan? Di mana ada kasih persaudaraan, di mana ada kerukunan, Tuhan bilang kesanalah ku perintahkan berkat-berkat. Kalau di Jayapura ada kerukunan, ada kasih persaudaraan, bukan kita yang kejar berkat, tapi berkat-berkat yang kejar kita. Nah, setan tidak mau ini. Setan tidak mau ini. Setan akan menularkan kebiasaannya supaya kita jadi seperti dia. Saya ngomong ini bukan tanpa dasar. Kita semua ini keturunan Adam dan Hawa yang sudah terkontaminasi dosa. Jangankan kita, nenek moyang kita saja, Adam dan Hawa sebelum terkontaminasi dosa, setan masuk dan setan mulai mengintimidasi mereka, mulai mencobai mereka, mulai menggiring mereka supaya sama dengan setan. Setan jatuh karena mau sama dengan Allah. Lalu setan dorong manusia supaya manusia melanggar aturan main Tuhan, supaya manusia sama dengan Allah, akhirnya tumbang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, akhirnya itu sejarah manusia jatuh dalam dosa.
Tanpa kasih Kristus kita habis. Karena gara-gara satu orang kita semua berdosa. Tapi gara-gara Kristus kita semua dipulihkan. Makanya dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12 kita diingatkan melalui ayat itu. Ya, gara-gara pelanggaran Adam dan Hawa yang sudah terkontaminasi dengan dosa versi setan itu, akhirnya kita semua kena imbasnya. Perhatikan Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sejarahnya silakan baca di Kejadian 3. Bagaimana dialog antara setan yang waktu itu memperalat ular dengan Hawa, ibu semua manusia itu. Tumbang di situ. Setan dorong bilang melawan saja. Tuhan itu takut kalian jadi sama seperti Tuhan. Makanya Tuhan bilang jangan makan buah itu. Makan saja. Anda lihat itu setan punya cara. Akhirnya jatuh. Tapi kita bersyukur melalui Yesus. Amin. Kasih Kristus mempersatukan kita. Makanya dilompat di Roma 5 ayat 19 itu. Dia kontraskan antara yang membawa perpecahan dan yang membawa keselamatan atau membawa persatuan. Dikatakan demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Ya. semua orang telah menjadi orang berdosa. Betul. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan setan merancangkan apapun untuk menghancurkan kita. Tapi kita punya Yesus sumber pengharapan. Kita punya Yesus yang daripadanya yang rusak dibetulkan, yang pecah dipersatukan, yang sakit disembuhkan, yang kotor dibersihkan oleh darahnya yang kudus.